Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Iqbal Amar Muzaki dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hakikat manusia. Baik, langsung saja slide-nya. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi potensi, akal dan budi, nalar dan moral untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatannya. Sedangkan dalam bahasa Arab atau dalam perspektif Islam, terdapat beberapa aspek yang membentuk dimensi manusia, yakni Bashar, Al-Insan, Al-Nas, dan Bani Adam. Next. Yang pertama ada Bashar. Kata Bashar dalam Al-Quran disebut 36 kali yang terdapat pada 26 surat. Secara etimologi, kata Al-Bashar adalah bentuk jamak dari kata Al-Basharat yang berarti kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Manusia sebagai Al-Bashar dimaknai sebagai makhluk biologis yang memiliki sifat-sifat dan kebutuhan seperti makan, minum, hiburan, dan lain-lain. Yang kedua ada Al-Insan. Kata Al-Insan berakar dari kata nasia yang mempunyai arti lupa. Dalam Al-Quran, kata Al-Insan disebut sebanyak 73 kali yang tersebar ke dalam 43 surat. Kata Al-Insan penggunaan pada umumnya untuk menggambarkan keistimewaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Keistimewaan tersebut karena selain sebagai makhluk fisik, manusia juga merupakan makhluk psikis yang memiliki potensi dasar, yaitu fitrah, akal, dan juga kalbu. Potensi ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan tertinggi dibandingkan makhluknya. Next. Yang ketiga, An-Nas. Dari segi keluasan pemaknaan, kata An-Nas jauh lebih luas dan lebih umum penggunaannya dibanding kata Al-Insan dalam mendefinisikan hakikat manusia. Karakteristik manusia sebagai makhluk yang berada pada keadilan tabil juga merujuk pada kata Al-Anas. Hal itu beralasan karena hanya sebagian manusia yang mau mempergunakan potensi untuk mengenal Tuhan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian yang lain malah menggunakan potensi tersebut untuk menentang Allah. Berdasarkan hal tersebut, maka manusia dapat dikategorikan sebagai makhluk yang berdimensi ganda, yaitu sebagai makhluk mulia dan makhluk tercela. Yang terakhir ada Bani Adam. Bani Adam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Adam dalam Al-Quran mempunyai pengertian manusia dengan keturunannya yang mengandung pengertian Bashar, Insan, dan Anas. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Next. Selanjutnya ada kedudukan manusia dalam Islam. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Menurut Musa Asy'ari,
bahwa esensi abdu adalah ketaatan, ketundukan, kepatuhan, yang kesemuanya itu hanya layak diberikan kepada Tuhan. Selain itu, manusia juga memiliki fitrah atau potensi untuk beragama yang mengakui bahwa di luar dirinya ada kekuasaan Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, ada manusia sebagai khalifah Allah fi al-ard. Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi mengisyaratkan perlunya ditegakkan sikap moral atau etika dalam melaksanakan fungsi kekhalifahannya itu. Allah telah memberikan seperangkat potensi kepada manusia berupa ruh, akal, kalbu, dan nafs untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Quraisy Shihab menjelaskan lebih lanjut bahwa hubungan manusia dengan sesamanya atau hubungan antara manusia dengan alam itu merupakan bukan seperti hubungan antara tuan dan dengan hamba, tetapi hubungan yang dimaksud sebagai hubungan berbentuk kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah. Next. Materi selanjutnya, pandangan mengenai hakikat. Yang pertama ada pandangan psikoanalitik. Menurut pandangan psikoanalitik, manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh dorongan-dorongan internal yang bersifat instinktif. Hal ini menyebabkan perilaku seseorang terkendali oleh kekuatan psikologis yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, pandangan humanistik. Penganut humanis percaya bahwa manusia memiliki kehendak batiniah yang mendorong mereka untuk mencapai tujuan positif. Memandang manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Yang ketiga, pandangan behavioristik. Kelompok behavioristik menganggap manusia sebagai makhluk yang responsif terhadap lingkungannya, di mana perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Lingkungan dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi interaksi individu, yang diatur oleh prinsip-prinsip belajar seperti kondisi dan pembiasaan. Next. Yang keempat, pandangan mekanistik. Dalam perspektif mekanistik, semua entitas di dunia, termasuk makhluk hidup, dianggap sebagai mesin, di mana semua proses, termasuk yang bersifat psikologis, pada akhirnya dapat dijelaskan sebagai proses fisik dan kimiawi. Yang kelima, pandangan Martin Buber. Martin Buber menyatakan bahwa pada dasarnya manusia tidak dapat direduksi menjadi objek yang statis. Baginya, manusia adalah eksistensi yang memiliki potensi namun dibatasi oleh realitas alamiah. Yang keenam, pandangan organismik. Menurut pandangan ini, di dunia dipandang sebagai sistem yang hidup, mirip dengan tumbuhan dan binatang. Organismik menyatakan bahwa manusia secara hakiki adalah entitas yang aktif, terorganisasi, dan selalu berkembang. Yang terakhir, pandangan kontekstual. Dalam perspektif kontekstual, manusia hanya dapat dipahami dalam hubungan dengan lingkungannya. Manusia tidak berdiri sendiri secara independen, melainkan merupakan bagian integral dari konteksnya. Manusia dianggap sebagai individu yang aktif dalam interaksi sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Afifah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Yang pertama, materi tentang beberapa pandangan para filsuf mengenai manusia. Yang pertama, menurut Plato. Nah, menurut Plato, martabat manusia sebagai pribadi tidak terbatas pada mulainya jiwa bersatu dengan raga. Jiwa telah berada lebih dulu sebelum jatuh
dengan badan. Maka bagi Plato, yang disebutkan manusia atau pribadi adalah jiwa itu sendiri. Sedangkan badan, menurut Plato, itu dianggap sebagai alat yang berguna waktu masih hidup ketika di dunia. Yang kedua, tokoh filsuf selanjutnya yaitu Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, yang disebut manusia sebagai pribadi adalah makhluk individual yang dianugerahi kodrat nasional. Yang disebut juga makhluk individual adalah makhluk yang merupakan kesatuan antara jiwa juga badan. Maka sejauh jiwa sudah bersatu dengan badan, yaitu sudah hidup meskipun belum dapat berdikari, haruslah disebut sebagai pribadi yang utuh. Yang terakhir, menurut tokoh filsuf mengenai manusia yaitu tokohnya yang bernama David Hume. Nah, menurut David Hume berbicara mengenai pribadi, yang dimaksudkannya adalah identitas diri, yaitu kesamaan jati diri manusia dalam kaitannya dengan waktu. Nah, David Hume juga menyimpulkan bahwa kata pribadi ini hanyalah suatu kumpulan persepsi yang saling menggantikan secara berurutan dengan kecepatan yang luar biasa dan juga selalu mengalir serta bergerak. Nah, setelah tadi dijelaskan beberapa pandangan dari tokoh-tokoh filsuf mengenai manusia, sekarang tokoh-tokoh filsuf Islam mengenai hakikat atau pengertian manusia. Yang pertama, menurut Ibnu Arabi. Menurut Ibnu Arabi ini, Ibnu Arabi menyebut manusia sebagai insan kamil, yang karena manusia ini sebagai makhluk yang sempurna dari segi wujud dan juga pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujud terbukti karena manusia itu merupakan manifestasi yang paling sempurna dari citra Allah. Sementara kesempurnaan dari segi pengetahuan, yaitu karena manusia itu lebih mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, yaitu menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan, yang disebut dengan ma'rifat, atau suatu tahapan puncak atau makom pencarian kebenaran yang hakiki dalam perjalanan spiritual manusia. Nah, ma'rifat ini dimulai dengan mengenal dan juga menyadari jati diri, karena dengan mengenal jati dirinya, yaitu manusia, maka manusia akan lebih mengenal Tuhannya. Yang kedua, menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali ini, manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang terdiri atas dua unsur, yaitu jasmani dan juga rohani. Dan dianjurkan kepada manusia untuk dominan dalam mempergunakan unsur rohaninya atau psikisnya. Nah, jika manusia tersebut ingin hidup sesuai dengan fitrahnya, hal tersebut, yaitu jasmani dan rohani, menjadi pembeda antara dirinya dengan makhluk lainnya. Namun jika unsur jasmaninya yang dominan, maka manusia akan kehilangan esensinya sebagai manusia. Al-Ghazali juga mengungkapkan bahwa akal merupakan salah satu dimensi terpenting pada diri manusia sendiri, karena akal ini sebagai alat berpikir dan juga memberi andil besar terhadap alur kehidupan manusia. Yang ketiga, menurut Muhammad Al-Naqib Al-Attas. Nah, menurut beliau, manusia adalah bentuk rasional yang memiliki nalar yang menyatu dengan terma akal, yang berkaitan dengan al-hayawan al-natiq. Nah, kata natik ini diartikan sebagai bentuk rasional, di mana manusia juga memiliki batin yang mampu merumuskan sebagai makna zunnatok. Nah, perumusan makna tersebut akan melibatkan penilaian juga perbedaan yang pada akhirnya akan membentuk rasionalitas.
Yang terakhir menurut Abul A'la Al-Maududi. Nah, menurut Al-Maududi ini manusia adalah hamba Allah yang diciptakan dengan dibekalinya berbagai macam potensi, juga kemampuan atau sifat dasar, yaitu as-sam'u, al-basar, dan al-fu'ad. Manusia akan mencapai derajat yang tinggi jika manusia mengaktualkannya secara maksimal, potensi-potensi tersebut. Nah, manusia juga dapat menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi khalifah di muka bumi. Nah, yang tadi dijelaskan as-sam'u, al-basar, dan al-fu'ad. Nah, dari kata as-sam'u ini yang artinya pendengar, selanjutnya itu tentang wujud hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Nah, dengan kemampuan ini, manusia akan benar-benar bisa menyadari ciri-ciri khas atau karakteristik dirinya sendiri. Ini juga memungkinkan bahwa manusia akan beradaptasi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan yang terdiri dari individu lain ataupun juga lingkungan non-pribadi seperti benda-benda. Kemudian kemampuan ini juga memungkinkan manusia untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada dalam dirinya melalui pendidikan dengan tujuan mencapai kesempurnaan diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan ini manusia akan menyadari keberadaannya dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini juga manusia memiliki kebebasan dalam keberadaannya. Berbeda dengan hewan di kandang atau tumbuhan di kebun yang hanya ada tanpa menyadari keberadaannya sendiri, sehingga mereka akan menjadi bagian dari lingkungan mereka. Manusia di sisi lain memiliki kemampuan untuk menjadi manajer dari lingkungannya. Kemampuan ini juga perlu dikembangkan melalui pendidikan. Manusia perlu diajarkan untuk belajar dari pengalaman hidupnya agar dapat mengatasi masalah dalam hidup dan juga siap menghadapi masa depan. Yang ketiga, pemilikan kata hati. Istilah hati ini merujuk pada hati nurani yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara baik dan juga buruk. Seseorang dengan hati nurani yang kuat akan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat ataupun salah. Kecerdasan hati nurani ini dapat diperkuat melalui pendidikan, sehingga hati yang kurang sensitif bisa menjadi lebih peka. Ini penting karena hati adalah panduan moral dan juga tindakan. Yang keempat, moral dan aturan. Moral yang sering disebut sebagai etika adalah tindakan yang mencerminkan hati nurani seseorang. Namun, untuk menerjemahkan prinsip-prinsip hati nurani menjadi tindakan yang nyata, dibutuhkan kemauan yang sangat kuat. Ini berarti bahwa tidak semua orang yang memiliki hati nurani yang baik atau kecerdasan akal juga secara otomatis memiliki moral atau keberanian untuk bertindak. Nah, oleh karena itu, seseorang dapat dianggap memiliki moral yang baik atau moral tinggi ketika mereka mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut di negara atau lingkungannya. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Salah satu aspek khas manusia adalah memiliki rasa tanggung jawab, baik itu kepada Allah, kepada masyarakat, kepada teman, ataupun juga kepada diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri terkait dengan cara seseorang menjalankan prinsip-prinsip hati nuraninya. Tanggung jawab terhadap masyarakat berkaitan dengan norma-norma sosial, sementara tanggung jawab terhadap Allah erat hubungannya dengan mematuhi ajaran agama. Dengan kata lain, hati nurani memberikan panduan moral untuk bertindak, sementara tanggung jawab merupakan kemauan dan juga kesediaan untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang diambil. Yang keenam, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Konsep kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang harus sesuai dengan sifat alami manusia. Ini berarti bahwa meskipun manusia memiliki kebebasan, tetapi tetap
tetap ada batasan-batasan yang mengatur agar kebebasan individu tidak mengganggu kebebasan orang lain. Manusia diperbolehkan bertindak sesuai dengan kehendaknya selama tindakan tersebut tetap berada dalam batas-batas moral dan juga etika yang baik. Kebebasan juga jika melanggar aturan akan menghadapi konsekuensi dan tanggung jawab yang pada akhirnya dapat mengurangi kebebasan individu tersebut. Yang ketujuh, melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Secara ideal, hak dan kewajiban haruslah beriringan. Hak hanya bisa diperoleh setelah seseorang memenuhi kewajibannya, bukan sebaliknya. Namun dalam kenyataannya, sering kali hak dianggap sebagai kenikmatan, sementara kewajiban dianggap sebagai beban. Namun, kebebasan sejati hanya dapat dirasakan setelah seseorang menjalankan kewajibannya dengan baik dan juga memperoleh haknya secara adil. Kesediaan untuk mematuhi kewajiban dan kesadaran akan hak ini perlu ditanamkan melalui pendidikan disiplin. Yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dijelaskan sebagai kombinasi dari perasaan gembira, senang, dan juga kenikmatan yang dirasakan oleh individu. Meskipun umumnya dianggap bahwa kebahagiaan lebih berkaitan dengan perasaan daripada pikiran, namun tidak selalu demikian. Selain perasaan, aspek-aspek kepribadian lainnya seperti pikiran rasional juga memengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang sudut pandang segi antropologi. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu atau individual being. Dalam bahasa filsafat dinyatakan self-existence adalah sumber pengertian manusia akan segala sesuatu. Self-existence ini mencakup pengertian yang sangat luas, yaitu meliputi tentang kesadaran adanya diri di antara semua realita, kemudian self-respect, self-narsisme, egoisme, martabat, kepribadian, kesamaan dan perbedaan dengan kepribadian lain, khususnya kesadaran akan potensi-potensi pribadi yang menjadi dasar bagi diri sendiri. Manusia sebagai individu memiliki hak asasi sebagai kodrat alami atau sebagai anugerah Allah kepadanya. Hak asasi manusia sebagai pribadi itu terutama untuk hidup, hak kemerdekaan, dan juga hak milik. Disadari atau tidak, manusia sering memperlihatkan dirinya sebagai makhluk individu, seperti ketika mereka memaksakan kehendak, itu tentang egoismenya, lalu juga memecahkan masalahnya sendiri, atau percaya diri, dan juga lain-lain. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial, social being. Esensi manusia sebagai makhluk sosial adalah adanya kesadaran manusia tentang status dan juga posisi dirinya dalam kehidupan bersama dan bagaimana tanggung jawab dan juga kewajibannya di dalam kebersamaan itu. Adanya kesadaran interdependensi dan saling membutuhkan serta dorong-dorongan untuk mengabdi sesamanya adalah asas sosialitas itu sendiri. Kehidupan individu di dalam antar hubungan sosial memang tidak susah kehilangan identitasnya. Sebab kehidupan sosial adalah realita sama realnya dengan kehidupan individu itu sendiri. Setiap manusia akan sadar dengan kebutuhan hidup bersama setelah masa kanak-kanak yang egosentris berakhir. Yang ketiga, terakhir, manusia sebagai makhluk susila atau moral being. Asas pandangan bahwa manusia sebagai makhluk susila bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara a priori adalah sadar nilai dan juga pengabdi norma-norma. Kesadaran susila tidak dapat dipisahkan dengan realitas sosial. Justru adanya nilai-nilai, efektivitas nilai-nilai, berfungsinya nilai-nilai
dinilai hanyalah di dalam kehidupan sosial. Artinya, kesusilaan atau moralitas adalah fungsi sosial. Nah, ketiga, esensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terlepaskan dari diri manusia. Hakikat manusia itu selalu berkaitan dengan unsur pokok yang membentuknya. Manusia secara individu tidak pernah menciptakan dirinya, akan tetapi bukan berarti bahwa ia tidak memiliki jalan hidup setelah kelahirannya dan eksistensinya dalam kehidupan dunia ini untuk mencapai kedewasaan, dan semua kenyataan itu akan memberikan andil atas jawaban mengenai pernyataan hakikat, kedudukan, dan juga perannya dalam kehidupan yang akan ia hadapi. Potensi rohani manusia terdiri 4 potensi. Yang pertama, hakikat kolbu atau hakikat hati. Kolbu ini termasuk rahasia manusia yang merupakan juga anugerah Allah SWT yang paling mulia. Kolbu juga berperan sebagai sentral kebaikan dan sentral kejahatan manusia, walaupun pada hakikatnya cenderung pada kebaikan. Kolbu ini merupakan pusat penalaran, pemikiran, dan juga kehendak yang berfungsi untuk berpikir. Yang kedua, hakikat ruh. Ruh adalah nyawa atau sumber hidup. Dalam Al-Quran, istilah ruh sering disebutkan tetapi juga memiliki makna-makna yang berbeda. Ada kalanya ruh juga sebagai pemberian hidup dari Allah kepada manusia. Ada kalanya juga ruh menunjukkan arti Al-Quran. Yang ketiga, hakikat akal. Hakikat akal bukanlah rasio dan rasio bukanlah akal. Akal merupakan hubungan antara rasa dan rasio yang mampu menerima segala yang dapat ditangkap oleh panca indera. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, akal memiliki 4 pengertian, yaitu sebutan yang membedakan manusia dengan hewan, ilmu yang lahir di saat mencapai usia akil balik, ilmu yang didapat dari pengalaman, dan kekuatan yang dapat menghentikan dorongan naluriah untuk menerawang jauh ke angkasa, dan juga menundukkan syahwat yang selalu menginginkan kenikmatan. Yang terakhir, hakikat nafsu. Islam ini memiliki teori tentang an-nafsu. Imam Al-Ghazali memberi arti nafsu dengan 2 pengertian, yaitu nafsu adalah dorongan 2 kekuatan yang mempunyai ciri berlawanan. Pertama sebagai dorongan ghadab dan juga dorongan syahwat. Pada nafsu ini tidak ada gambaran untuk mengenal Tuhan, bahkan berusaha menjauhinya dan semakin dekat dengan setan, karena kecenderungan nafsu ini menginginkan kejelekan, dan nafsu memiliki sifat haus yang merupakan cermin personalitas manusia karena mempunyai kecenderungan pada kebaikan. Di dalam artikel kita telah disusun bahwa nafsu ini dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, emosional, kedua serakah, ketiga menipu diri, keempat tergesa-gesa, dan yang terakhir bebas. Atau bebas ini maksudnya manusia dengan menggunakan kapasitas yang didapatkan dari kemampuan luar, sehingga hilang akan tanggung jawabnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sana. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu.
Baik, kesimpulannya. Pada hakikatnya, manusia itu diasumsikan sebagai sebuah subjek sekaligus objek pendidikan Islam yang memiliki unsur yang terdiri atas ruh, kalbu, akal, dan nafsu, terutama akal dan hati. Karena dengan adanya unsur yang sangat penting ini, manusia dituntut untuk menjadi khalifah di muka bumi dan sebagai pengatur serta penguasa roda kehidupan. Selain sebagai khalifah, manusia juga memiliki gelar sebagai penerus warasatul anbiya. Di samping itu, dari aspek kalbu, manusia sempurna harus memiliki hati yang penuh iman dan takwa. Searah gerak langkah intelektualnya senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.